Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Azmi Rahman, BP 1910251017. Saya dari kelompok 2, Prod A, Dasar-dasar Fisiologi Tumbuhan. Saya Dela Rahma Putri, nomor BP 1910251016. Nama saya Siska Rahim, nomor BP 19102510. Perkenalkan, nama saya Tasa Meliana, nomor BP 1910251020. Saya Aulia Fitri Mandasari, BP 1710251012. Saya Sri Lestari Kurnia Siregar, BP 191025. Baiklah, materi pertama saya sendiri yang akan menjelaskan yaitu pengertian klorofil, letak, beserta peranannya. Apa itu klorofil? Klorofil berasal dari dua bahasa Yunani yaitu kloros yang artinya hijau dan pilos yang artinya daun. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1818 di mana pigmen tersebut diekstrak oleh tumbuhan yang menggunakan pelarut organik. Jadi, klorofil merupakan pigmen pemberi warna hijau pada tumbuhan, alga, dan bakteri fotosintetik. Dalam sel fotosintesis pada tanaman, klorofil berada pada kloroplast kecil berbentuk bulat, badan protoplasma padat yang berisi grana atau di mana letak klorofil tersebut berada. Selanjutnya yaitu peran dari klorofil. Peran dari klorofil terdapat menjadi 4, yaitu pertama, menyerap air matahari untuk memecah molekul air dalam proses reaksi Terran menjadi oksigen dan hidrogen. 2. Sebagai mediator pemindahan proses transmisi elektron pada reaksi kimia daun. Ketiga, menuntun energi agar terdapat ATP yang mengumpul di dalam kloroplast. Yang keempat, menjaga agar kloroplast tidak mengalami degenerasi. Baiklah, materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Kita akan membahas tentang sifat fisika dan kimia dari klorofil, yang mana sifat fisikanya yaitu dapat menerima dan memantulkan sinar dengan gelombang yang berlainan. Klorofil dapat banyak menyerap sinar dengan panjang gelombang antara 400 sampai 700 nm, terutama pada sinar merah dan biru. Lalu sifat yang kedua yaitu sifat kimia dari klorofil, yang mana sifat kimianya yaitu tidak larut dalam air, melainkan larut dalam pelarut, seperti yang lebih polar. Contohnya etanol dan klorofrom. Lalu selanjutnya yaitu inti Mg akan bergeser oleh 2 atom H bila dalam suasana asam, sehingga dapat membentuk suatu persenyawaan yang biasa disebut dengan pheofitim yang berwarna coklat. Tentang jenis-jenis pigmen warna pada daun yang terdiri dari 3. Yang pertama klorofil, yang dibedakan yaitunya klorofil A dan klorofil B. Dan yang kedua karotenoid, yang dibedakan menjadi xanthofil dan karoten. Dan yang ketiga antosianin. Fungsi-fungsinya yang pertama klorofil yang berperan dalam metabolisme seperti pertumbuhan dan respirasi pada tumbuhan tersebut. Yang kedua antosianin yang memberikan warna biru, ungu, violet, merah, oranye, dan pada bagian tanaman tersebut seperti buah, sayuran, dan lain sebagainya. Yang ketiga, karotenoid yang mampu melindungi tumbuhan terhadap solarisasi dengan cara menyerap kelebihan energi cahaya tersebut dan mengeluarkannya sebagai bahan. Ini saya akan menjelaskan jenis-jenis klorofil. Yang pertama, klorofil A. Klorofil A biasanya terdapat pada setiap tanaman autotrof. Yang kedua, klorofil B. Klorofil B terdapat pada ganggang hijau. Dan yang ketiga, klorofil C.
Klorofil C terdapat pada ganggang coklat, dan yang keempat klorofil D terdapat pada ganggang merah. Saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan klorofil. Yang pertama itu faktor pembawaan, di mana jika tidak ada gen yang membawa atau mendukung pembentukan klorofil, maka klorofil tidak akan terbentuk dan daun menjadi albino. Yang kedua, cahaya. Cahaya membantu pembentukan klorofil. Jika tanaman terkena cahaya yang cukup, maka klorofil akan terbentuk. Yang ketiga, oksigen. Jika tidak ada oksigen, maka klorofil tidak akan terbentuk. Yang keempat, temperatur. Pada suhu 30 sampai 40 derajat Celcius merupakan kondisi yang baik dalam pembentukan klorofil, tetapi pada suhu 26 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius merupakan kondisi yang ideal pembentukan klorofil. Yang kelima, karbohidrat. Jika tidak ada karbohidrat, maka klorofil tidak akan terbentuk. Yang keenam, unsur hara. Jika tanaman kekurangan unsur hara nitrogen, magnesium, dan besi, maka klorofil tidak akan terbentuk atau terjadi klorosis. Yang ketujuh, air. Jika tanaman kekurangan air, maka terjadi disintegrasi dari klorofil. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang teknik mendeteksi klorofil secara kualitatif dan kuantitatif. Yang pertama, secara kualitatif. Klorofil dapat dideteksi dengan metode kromatografi, yaitu dengan teknik kromatografi kertas, kromatografi lapisan tipis atau KLT, kromatografi gas, dan kromatografi cairan kinerja tinggi. Mendeteksi klorofil secara kuantitatif dengan menggunakan metode pengukuran dapat menggunakan spektrofotometer. Pengukuran klorofil secara spektrofotometrik ini didasarkan pada hukum Lambert-Beer. Beberapa metode untuk menghitung klorofil total, klorofil A, dan klorofil B diantaranya yaitu yang pertama, metode Arnon, menggunakan pelarut eseton 85% dan mengukur absorbansi larutan klorofil dengan panjang gelombang 663 dan 645 nanometer. Yang kedua, menggunakan metode Wintermuth dan Demons menggunakan pelarut etanol 96% dan mengukur absorbansi larutan klorofil dengan panjang gelombang 649 dan 665 nanometer. Akan menerangkan tentang spektrofotometri, di mana spektrofotometri ini di dalam ilmu kimia, spektrofotometri ini adalah salah satu metode pengukuran kuantitatif dalam kimia analisis terhadap sifat refleksi atau transmisi cahaya suatu materi sebagai fungsi dan panjang gelombang. Metode ini lebih spesifik dibandingkan istilah umum spektroskopi elektromagnetik karena spektrofotometri berurusan dengan sinar tampak dekat ultra ungu dan dekat inframerah, tetapi tidak meliputi teknik time resolved spektroskopi. Sekian yang dapat kami sampaikan tentang klorofil dari kelompok 2. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.